Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Ahsin Latif. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan transformasi batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Fatah Palembang dengan NIM 25141858783. Hari ini, Kamis 22 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja PPG. Unit kerja saya di MTS Al-Ittifaqiyah, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Pada kelas 8, mata pelajaran akidah akhlak dengan materi adab menggunakan media sosial. Kali ini saya akan menggunakan metode project based learning. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ustaz suka semangat kamu ya. Itu Latifah kenapa kok kayak murung gitu? Belum makan ya? Sudah Ustadz. Sudah, alhamdulillah. Lauk apa tadi? Tempe. Tempe. Oh, bergizi itu tempe ya. Ya, cocok buat kamu itu ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita doa dulu ya. Dan lanjut baca ayat pendek. Mungkin bisa dipimpin oleh ketua kelas. Oh, siapa? Mbak Salwa. Oh ya. Silakan Mbak Salwa dipimpin. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Alhamdulillah kita sudah berdoa dan baca ayat pendek untuk memulai pembelajaran kita. Selanjutnya Ustadz akan cek kehadiran ya. Nanti ketahuan siapa yang nggak masuk hari ini. Soalnya Ustadz lihat ada yang kosong ini dan wajahnya kayak nggak nampak di kelas ini ya. Oke. Oh, sebelumnya coba boleh pinjam Ustadz penanya? Macet punya Ustadz ya. Oke, terima kasih ya. Oke. Baik, Ustadz panggil namanya nanti angkat tangan ya. Alena? Oke, bagus. Amia?
Bagus. An-Nafisa? Bagus. Bakia? Sip, mantap. Dea? Mana Dea? Oke, angkat tangan ya, suaranya yang agak keras dikit ya. Jadi biar semangat, keras dikit suaranya. Oke. Fatia? Sakit. Sakit? Iya. Sakit apa? Demam. Oh, tumben dia sakitnya, biasanya strong dia orangnya tuh. Ya kita doakan sama-sama ya nanti ya. Biar cepat sembuh, nanti biar bisa belajar bersama kita ya. Amin. Ya, oke, amin. Selanjutnya, Sakira, ada Sakira? Oke, bagus ya Sakira ya, hadir terus kayaknya. Salwa? Hadir. Oke, ini Mbak Salwa ini jauh nih rumahnya nih. Mungkin dari Pagar Alam situ ya Mbak Salwa ya? Oh jauh Mbak Salwa ini ya. Oke, selanjutnya Sally. Mana Sally? Hadir. Sulis. Oh hadir ya. Selanjutnya Vela. Oke, oh ya. Ada yang belum dipanggil namanya? Siapa? Saya Ustaz. Oh, siapa namanya? Akira Ustaz. Latifah. Iya. Oke, Latifah ya. Latifah ini juga jauh rumahnya nih di Sumatera Barat situ ya. Iya. Oke. Selanjutnya siapa tadi? Oh, Zakia. Zakia sudah makan? Sudah, bagus. Kuat ya, semangat ya. Oke. Ini siapa nih? Oh, Safira. Biasanya nggak masuk Safira. Tumben hari ini masuk. Oh, lagi rajin katanya ya. Oke, sip. Oke, baik anak-anak. Nah, itulah kita akan pembelajaran ya hari ini ya. Tetap semangat ya. Semangat anak-anak. Semangat. Anak-anakku, mari kita berdiri sejenak ya untuk menyanyikan lagu nasionalisme, bukti cinta kita kepada tanah air bangsa Indonesia. Untuk semuanya silakan berdiri ya. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hafal kan? Oke, bagus. Sip. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju. Ayo maju. Silakan duduk kembali. Anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Ada berbicara. Ada berbicara. Berbicara secara langsung di dunia nyata, ya. Nah, sekarang Ustadz mau nanya, menurut kalian apakah bicara langsung dengan orang lewat dunia nyata dengan dunia maya itu sama? Apa? Beda. Nah, bayangkan ya, kalau kita tidak melihat wajah orang, apakah kita boleh bicara sembarangan? Tidak boleh. Bagus. Setuju, Ustadz ya sama. Nah, Ustadz mau nanya, ya, menurut kalian, apakah bicara langsung dengan menulis komentar di media sosial itu sama saja efeknya? Beda rasanya Ustadz, kadang di medsos orang jadi lebih berani berbicara kasar karena tidak berhadapan langsung. Mbak Latifah, gokil kamu ya, bisa jawab seperti itu. Wah, banyak pengalaman kamu ya. Oke, Ustadz setuju sama pemikiran kamu. Terima kasih ya. Oke, Ya, yang lain juga hebat bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang materi minggu lalu ya. Oke, baik. Nah, menyambung hal itu, Ustadz punya pertanyaan sederhana untuk kalian. Pernahkah kalian melihat sebuah unggahan di Instagram atau TikTok? Punya TikTok kan? Instagram punya? Oke.
yang membuat kalian merasa tidak nyaman atau justru kalian sendiri bingung apakah berita itu benar atau hoaks? Sering Ustadz, banyak yang suka membagikan berita tanpa mengeceknya dulu. Oh iya, bagus itu. Jadi kata Ami tadi, katanya itu harus dicek terlebih dahulu. Ya, dicek ya, kita tabayun, jangan mudah percaya atau kita sharing hal informasi yang belum tentu kebenarannya. Jadi kita harus tabayun terlebih dahulu. Oke. Tahukah kalian di zaman digital ini setiap desain atau tulisan yang kalian unggah posting itu menjadi investasi di akhirat. Percaya nggak? Percaya. Nah, jika konten kalian mengajak kepada kebaikan, maka itu akan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Meski kalian sudah tidak lagi bermain di media sosial tersebut, jadi mari kita buat konten yang menyelamatkan bukan mencelakakan. Oke. Oleh karena itu, hari ini kita tidak hanya akan berteori, ya. Kita akan beraksi dengan membuat sebuah poster digital bertemakan sehat bermedia sosial. Tujuannya apa? Yaitu agar kalian mampu mengajak orang lain menerapkan adab-adab Islam seperti tabayun, menjaga lisan melalui media kreatif, ya, media sosial. Baik anak-anak, sebelum kita masuki kegiatan inti, Ustadz akan mengajak kalian ice breaking terlebih dahulu. Baik anak-anak, silakan berdiri. Nanti ikuti instruksi Ustadz ya. Jadi coba kita tepuk dari 1 sampai 5 kali ya. Misalkan gini. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, kita masuki kegiatan inti. Jadi Ustadz akan menampilkan sebuah masalah, ya. Pernah dikasih masalah? Pernah dapat masalah? Biasanya kalian yang ngasih masalah kan, ya. Sekarang Ustadz kasih kalian masalah. Jadi tolong nanti kita selesaikan ya masalah ini. Oke, Ustadz akan tampilkan sebuah video yaitu tentang perundungan. Tolong disimak, diperhatikan. Nanti kalau ada kalimat-kalimat atau cerita-cerita yang tidak berkenan, ya, atau efek-efek dari video ini apa, nanti bisa disimak ya. Biar nanti ketika kita membuat posternya itu mudah. Udah hitam, jelek, hidup lagi. Model kayak lo ini yang ngotor-ngotorin bumi. Pesan-pesan rasis. Serius, Fred? Masa hari gini masih ada yang suka ngebully gitu? Udah gak zamannya kali. Biasa tuh. Dong pakai akun-akun fake. Bordep nomor juga saya terkenal kah? Wah, kali ini gak bisa dibiarin, Fred. Gak boleh kamu terus-terusan jadi bulan-bulanan mereka. Saya takut ya. Nanti saya kenapa-kenapa di sekolah lagi. Gak boleh kamu menjadi lemah terus, Fred. Kamu harus berontak. Lawan mereka yang membuli kamu. Bah, tapi mau bagaimana? Besok aku temenin kamu untuk ketemu Bu Wuri ya. Barusan kita sudah melihat video. Ada yang sudah tahu tentang apa video barusan? Tentang apa? Perundungan.
Wow. Masya Allah, bagus nih. Tahu dia. Jenis perundungannya dia sudah mulai paham. Ini, udah cantik, pinter lagi ya. Masya Allah. Lanjut. Selain cyberbullying, apa? Ada yang bisa jawab? Ayo. Siapa menjawab? Sudah semester 2 loh, masa gak bisa jawab? Nah, gimana? Mbak Salwa menjawab? Caci maki di kolom komentar. Mencaci maki di kolom komentar. Nah, bagus ini. Ini ahli IT kayaknya ini, Mbak Salwa ini ya. Oke. Selanjutnya, siapa lagi? Nah, Mbak Ami, ayo Mbak Ami, coba. Menjatuhkan mental orang lain. Menjatuhkan mental orang lain. Kayaknya Mbak Ami sering menjatuhkan mental kayaknya ya. Nah, bagus, tapi Ustadz suka jawaban kalian semua. Tepuk tangan semuanya. Baik anak-anakku. Selanjutnya kita akan mendesain perencanaan proyek ya atau produk. Maka Ustadz akan membagi kalian beberapa kelompok ya. Yang terdiri satu kelompok itu isinya paling sedikit 4 sampai 5 orang ya. Selanjutnya nanti Ustadz akan bagikan LKPD. Coba sekarang disiapkan terlebih dahulu komputernya, kemudian buku-bukunya disiapkan dulu. Oke, silakan mulai bergerak. Ustadz akan bagikan LKPD per kelompok, nanti silakan dibaca petunjuknya ya. Nah, jangan lupa diisi ya. Diisi lagi. Ini di sini. Coba ya. Nah, diisi nih. Nih. Ya, terus. Oke. Di LKPD tersebut itu nanti kalian baca dulu petunjuk belajarnya ya. Nah, dan jangan lupa pilih tema ya atau judul sesuai yang kalian rancang nantinya. Dan di situ jangan lupa nama kelompoknya itu coba kita gunakan kelompok apa yang bagus anak-anak? Mungkin kelompok yang di sosial media itu. Jadi ingat apa? Facebook, Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Nah, udah itu ya. Nah, silakan nanti ditulis namanya ya. Jadi dipilih ya judulnya ya. Jangan lupa pilih judulnya. Di situ ada klarifikasi informasi yaitu tabayun, menjaga lisan, no cyberbullying, dan anti lagwi atau sia-sia. Oke. Selanjutnya kita akan susun jadwalnya. Nah, Ustadz akan bertanya sama kalian, kira-kira kita butuh berapa menit untuk membuat desain tersebut? 10, 20, 20, 30. Sepakat ya? Berapa? Nah, 30. Berapa Mbak Ami? 30 menit. 30 menit kata anak-anak ya. 30 menit untuk membuat desain produk digital ya yang bertemakan sehat bermedia sosial. Jadi nanti ada bagian-bagian yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Pertama, merancang ide. Kita butuh waktu 5 menit mungkin ya untuk menentukan judulnya. Kemudian dilanjutkan dengan mendesain posternya. Kita gunakan aplikasi Canva. Ya, kita gunakan aplikasi Canva. Itu mungkin 20 menit cukup ya. Dan terakhir 5 menit untuk presentasi ke depan perwakilan. Jadi nanti kalian itu tentukan siapa ketua kelompok, siapa bagian pencari idenya, siapa bagian desainernya, dan terakhir siapa yang jadi presenternya alias yang mempresentasikan depan ya.
Gimana anak-anak? Kelompok berapa ini? Kelompok 4. Kelompok 4. Bagus itu sudah gambarnya itu ya. Kurang apa? Mau nambah ayat? Nah, kalau misalkan nambah ayat itu kita bisa salin atau copy paste dari Google atau misalkan bisa cari di teks. Kita klik teks itu, menu teks ada di samping kiri. Coba arahkan menu teks ini nak. Ini nah teksnya nah. Nah, itu ada tulisan ajaib ya. Jadi tulisan ajaib itu fungsinya kalau kita ingin mencari tulisan apa nanti akan dicarikan oleh AI-nya. Klik. Nah, nanti bisa kamu tuliskan minta apa di situ. Tuliskan ayat ini atau surat ini gitu nanti ya. Nanti dicoba pas sudah ditulis bisa tinggal gini. Oke, bagus. Lanjutkan. Nah, ini kelompok berapa ini? Kelompok 1. Gimana, ada kesulitan? Iya Ustadz. Oke, dari mana kesulitannya? Mau nambahin ayat satu lagi yang di sini. Oke, nanti tambah ayatnya itu bisa dipilih menu teks ya. Menu teks, kemudian tambah tulisan ajaib. Nah, kamu tinggal tulis permintaan kamu ya. Permintaan kata-kata apa yang ingin kamu minta dari AI tersebut. Tapi kalau minta nyata nggak bisa. Misalkan saya minta rendang. Nah, itu nggak bisa itu. Rendang adanya di rumah makan Padang. Ya, nah itu warnanya sudah bagus itu ya. Pastikan warna background dengan warna tulisan itu melawan ya. Melawan bukan sewarna. Terang sama-sama terang itu jelek. Pastikan misalkan backgroundnya itu warna gelap, maka tulisannya warna terang. Kalau backgroundnya terang, maka tulisannya harus gelap biar bisa dibaca. Gunakan font yang mudah dipahami, dibaca ya. Oke, ini kelompok berapa ini? Kelompok 2 bagus itu. Nah, itu sudah ada. Bagus banget kamu bisa sudah gambar desainkan pakai gambar jempol like ya. Pakai gambar like. Oke. Nah, itu ya. Ada kendala enggak? Gimana? Enggak ada kendala. Oke, bagus. Lanjutkan ya. Ya, bagus. Etika berkomentar digital. Oke. Lanjut. Nah, ini kelompok berapa ini? Kelompok 3. Wah, luar biasa ini kelompok 3 ini. Desainnya bagus sekali nih. Nah, tentang apa judulnya? Muslim sejati tidak menyakiti di dunia maya ya. Oke, itu sudah ada kata-kata tujuannya mungkin. Oh, ayatnya sudah ada ayatnya? Oke, bagus. Kembangkan lagi ya. Mungkin nanti warnanya bisa diseimbangkan lagi. Ya. Biar kalau mau ditambahi ornamen-ornamen Islami itu bisa. Yang penting mengandung unsur keislaman ya. Oke, nah seperti itu ya. Oke, good. Waktu habis. Silakan kita lanjutkan sesi presentasi ya. Langsung dimulai dari kelompok 1. Silakan untuk perwakilan dari kelompok 1, silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil poster yang sudah dibuat. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salwa Amalia, saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil dari pembuatan poster kami dan kami mengambil tema yang berjudul klarifikasi dan informasi atau tabayun. Tujuan poster kami mengajak peserta didik untuk melakukan tabayun atau klarifikasi sebelum membagikan informasi agar tidak menjadi penyebar berita bohong. Judul yang kami ambil adalah saring sebelum sharing. Pesan utama, jangan menjadi penyebar fitnah. Selalu lakukan tabayun atau cek-recek setiap menerima berita. Satu klik darimu menentukan pahala atau dosamu. Warna dominan yang kami ambil adalah putih dan oranye yang agak kekuning-kuningan. Aplikasi yang kami gunakan adalah aplikasi Canva. Mungkin
Sekian yang bisa saya sampaikan. Billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu. Untuk kelompok 1 ya. Oke, selanjutnya anak-anak. Adakah yang ingin menambahkan dari kelompok 1 ini? Izin Ustadz, untuk kelompok 1 warnanya bisa diganti dengan biru mungkin Ustadz. Baik. Kelompok 1 tadi ada tambahan dari kelompok 4, yaitu dia menginstruksikan atau mungkin warna yang bisa ditambahkan itu ada bisa warna biru, betul? Ya, biru dan hijau katanya ya. Biru dan hijau. Mungkin misalnya kayak bumi dan langit ya. Hijau bumi, langitnya biru seperti itu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Silakan yang semuanya. Baik anak-anakku, setelah melewati proses desain tadi, Ustadz ingin kita diskusi sebentar. Apa kendala terbesar saat kalian harus merumuskan kalimat ajakan atau yang sesuai dengan adab Islam? Dan apa hal yang baru kalian sadari tentang pentingnya menjaga lisan saat sedang bekerja dalam kelompok tadi? Ayo siapa? Sulit mencari kata-kata yang singkat, tapi pesannya sampai, Ustadz. Kami jadi belajar bahwa memilih kata itu harus sangat hati-hati. Baik, bagus. Ya, jadi ketika kalian kesulitan mencari sebuah ide kata-kata, kita bisa gunakan AI di Canva itu ya. Di Canva itu ada fitur AI. Jadi kita bisa mencari sesuatu hal yang baru, ya, yang belum kita ketahui. Misalkan kita ingin meminta tulisan adab bermedia sosial, nanti akan muncul di situ. Baiklah. Baiklah anak-anak, kita berikan aplaus yang meriah untuk karya kita pada hari ini. Oke, luar biasa sekali. Ustadz sangat antusias. Kamu sudah mulai berkembang dengan baik menggunakan aplikasi Canva. Selanjutnya Ustadz akan membagikan refleksi. Ya nantinya kalian harus jawab ya. Jawab dengan soalnya ya. Cukup mudah. Nanti kalian bisa tentukan. Silakan dijawab. Baik anak-anak, silakan lembar refleksinya dikumpulkan ke depan. Dikumpulkan. Depan sini ya. Depan sini. Luar biasa nak ya, hari ini poin terpenting yaitu adab media sosial itu mempunyai makna 3 poin penting. Yaitu yang pertama apa nak? Tabayun. Tabayun. Yang kedua berkata baik. Selanjutnya terakhir Tidak menghina. tidak menghina. Coba siapa yang tahu tabayun angkat tangan. Oke. Tabayun adalah istilah dari bahasa Arab yang berarti meneliti, memeriksa atau mengklarifikasi kebenaran suatu berita atau informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Bagus Safira, top markotak, top plus. Nah itu ya anaknya sangat aktif. Dia sudah tahu ya tabayun itu apa. Jadi yaitu bahasanya berarti meneliti dulu, memeriksa, ya, mengkoreksi. Jangan asal share berita-berita yang belum benar atau hoax ya. Selanjutnya, kalau berkata baik, siapa mau? Oke, coba. Berkata baik adalah menggunakan lisan untuk mengucapkan hal yang positif, sopan, jujur dan bermanfaat, serta menghindari ucapan kasar, bohong atau menyakiti orang lain. Mantap sekali. Mbak Alena sudah menjawab tentang berkata baik ya. Jadi
Selanjutnya adalah tidak menghina. Siapa? Mau coba? Oke. Siapa namanya? Nafis. Baik, Mbak Nafis. Coba sebutkan apa itu dari tidak menghina. Coba Mbak Nafis. Tidak menghina berarti tidak merendahkan, tidak mencela, tidak mengejek, atau tidak menjelekkan orang lain, baik melalui ucapan, perbuatan, maupun panggilan yang buruk. Bagus. Jadi kata Mbak Nafis, tidak menghina itu berarti tidak merendahkan, tidak mencela, tidak mengejek, atau tidak menjelekkan orang lain. Baik melalui ucapan maupun ketikan, ya. Lisan maupun tangan itu harus tetap berkata baik. Jadi tidak boleh kita memanggil panggilan yang buruk, ya. Misalkan ada nama bagus dipanggilnya jelek, jangan seperti itu nak ya. Maka kita harus terapkan adab berbicara dengan adab bermedia sosial itu harus setara ya. Jadi sama-sama mendapatkan pahala jika kita berkata baik, berkomentar baik, mengetik hal-hal yang baik. Jadi seperti itu. Oke, kita kasih aplaus. Jadi Ustadz sangat mengapresiasikan hasil karya kalian pada hari ini, ya. Secara keseluruhan pesan yang kalian buat di dalam poster itu sangat menarik, bagus dan memenuhi kriteria Islami dan berakidah, ya. Jadi sedikit masukan dari Ustadz, terutama untuk kelompok 2. Mana kelompok 2? Ya, kelompok 2. Pilihan warnanya mungkin bisa lebih kontras agar pesannya lebih mudah dibaca. Nah, namun secara isi kalian sudah berhasil menerjemahkan nilai akidah ke dalam bentuk visual yang sangat menarik. Tepuk tangan untuk semuanya. Sebagai bentuk aksi nyata, ya, maka silakan unggah hasil poster kalian ke sosial media seperti TikTok, Instagram, WA atau WhatsApp ya, Facebook dan lain-lain. Silakan nanti diunggah, nanti jangan lupa tag nama Ustadz di situnya ya. Selanjutnya minggu depan kita akan membahas tentang apa? Adab pergaulan. Siapkan diri kalian ya. Jadi baca dulu adab pergaulan, kemudian nanti minggu depan Ustadz akan terangkan sedikit dan kita akan coba membuat poster yang lebih menarik lagi. Oke ya? Waktu sudah menunjukkan pembelajaran kita sudah habis, maka Ustadz akan tutup dengan doa bersama, membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah dari Ustadz. Saya tutup. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.